warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ayu Agustin. Nomor induk mahasiswa 21041000137 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Semester 2 Universitas Kyai Haji Abdullah Batbuah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah struktur perkembangan hewan. Lanjut ke videonya. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan bentuk, susunan, dan perkembangan sistem intergumen dalam bentuk gambar. Sistem intergumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, yaitu keringat dan lendir. Nah, selanjutnya ada struktur dari kulit. Jadi kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Untuk lapisan yang pertama ada epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan. Untuk lapisan yang pertama epidermis, yaitu struktur kulit terluar dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Lapisan epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit, yaitu yang pertama stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis yang paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga stratum granulosum, yaitu tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat stratum spinosum, yaitu keratinosit yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan intraseluler yang disebut dermosom. Yang kelima, stratum germinativum atau stratum basal, yaitu tempat produksi keratinosit yang utama. Lanjut ke lapisan kulit yang kedua, yaitu dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Terdapat pula folikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit yang ketiga yaitu hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah dan paling dalam. Terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, yaitu sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Untuk selanjutnya yaitu sistem intergumen pada hewan vertebrata, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama, Pisces mempunyai epidermis tipis hanya terdiri dari 1 lapis sel. Epidermis terdiri dari sel-sel hidup yang mengalami modifikasi menjadi sel-sel kelenjar atau lendir. Kemudian terdapat sisik. Yang kedua, amfibi, epidermis vertebrata terestrial tipis berupa pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Kemudian kulit juga berfungsi sebagai alat respirasi, 1 lapisan sel yang dilindungi atau lapisan kutikula. Yang ketiga, reptil menghasilkan zat tanduk. Dermis tipis tersusun dari jaringan pengikat, pembuluh darah, saraf, sel-sel otot, dan sel-sel pigmen. Kemudian stratum corneum pada reptil berkembang dan dapat membentuk squama melalui proses kornifikasi. Yang keempat, aves, epidermisnya tipis dan halus kecuali di daerah kaki dan lengan. Pada kaki stratum corneum membentuk squama. Kemudian bulu yang menutupi tubuhnya ialah modifikasi stratum corneum. Yang kelima yaitu mamalia, susunan kulit paling lengkap. Kulit mamalia tebal termasuk dermisnya. Modifikasi dermis antara lain rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kemudian dermis mamalia tebal berisi pembuluh darah, sel-sel otot polos, kelenjar, jaringan pengikat, dan saraf. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa otot kita terasa panas setelah lari jarak jauh? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Nah, mengapa otot kaki kita terasa panas pada saat lari jarak jauh? Karena pada saat berlari, otot kita menghasilkan asam sehingga terasa panas pada otot kaki. Berbeda pada saat kita berjalan, hanya membutuhkan ATP, energi, sehingga
kondisi kaki tidak sepanas pada saat lari jarak jauh. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bedakan jantung Pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia dengan menggunakan gambar ketiga jantung tersebut. Untuk perbedaan yang pertama, pada jantung Pisces hanya terdiri atas 2 ruang jantung saja, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Untuk yang kedua, jantung amfibi memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Pada jantung reptil terdiri atas 4 ruang seperti jantung mamalia, namun terdapat sekat yang belum sempurna, berupa lubang pada daerah serambinya. Lubang tersebut bernama foramen Panizae. Kemudian jantung aves dan mamalia. Jantung aves dan mamalia memiliki struktur yang serupa, yaitu 4 ruang jantung yang sempurna. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, pada jantung Pisces, aliran peredaran darahnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lain. Darah kotor akan dipompakan dari bilik menuju insang untuk mendapat pasokan oksigen. Kemudian darah ini akan langsung mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan memasuki bagian serambi. Pada amfibi, darah kotor dari seluruh tubuh akan masuk serambi kanan kemudian menuju ke bilik. Dari bilik darah akan dipompa menuju paru-paru untuk mendapat pasokan oksigen. Kemudian kembali ke jantung dengan memasuki serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik dan dipompakan ke seluruh tubuh kembali. Bila diperhatikan, pada daerah bilik terdapat sedikit percampuran antara darah kotor dan darah bersih, karena bilik jantung amfibi hanya 1 saja. Pada jantung reptil, darah kotor dari seluruh tubuh akan masuk serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan dan dipompa menuju paru-paru. Dari paru-paru, darah bersih akan masuk ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, untuk selanjutnya dipompa menuju ke seluruh tubuh. Adanya sedikit lubang pada bagian serambi ini memungkinkan terjadinya sedikit percampuran darah bersih dan darah kotor pada bagian serambi. Selanjutnya pada jantung aves dan mamalia, adanya sekat jantung yang sempurna menjadikan peredaran darah bersih dan kotor dapat berlangsung dengan sempurna tanpa percampuran keduanya. Darah kotor akan masuk serambi kanan menuju bilik kanan, menuju paru-paru, menuju serambi kiri, kemudian bilik kiri untuk akhirnya dipompa menuju ke seluruh bagian tubuh. Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat. Jelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pada pencernaan hewan ruminansia, untuk tahapan yang pertama, makanan dikunyah di rongga mulut dibantu oleh gigi, lidah, dan saliva. Kemudian makanan melewati kerongkongan atau esofagus, lalu menuju ke rumen atau perut besar, selanjutnya ke retikulum atau perut jala. Setelah dicerna di retikulum, makanan kembali lagi ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali di rongga mulut, makanan langsung ke retikulum atau ke perut jala. Untuk tahapan yang selanjutnya, makanan diteruskan menuju omasum, obasum, dan usus. Nah, tahapan yang terakhir yaitu sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.